Tenangkan hati, diri, dan pikiran. Menulis adalah pekerjaan tangan yang dikendalikan oleh hati dan pikiran. Hai, ketemu lagi bersama saya Iban Pau di kontennya Bu Nyeritain Buku. Untuk episode kali ini tidak jauh beda dengan episode saya sebelumnya, yaitu tentang kepenulisan. Oke, untuk episode kali ini saya akan menceritakan buku yang ditulis oleh Arianto yang berjudul Siapa Bilang Menjadi Penulis Itu Susah dan Gak Bisa Kaya. Bermimpilah yang besar, mulailah mewujudkan mimpi-mimpi itu dengan langkah-langkah yang kecil dan lakukanlah sekarang. Orang kaya adalah orang yang bekerja terus-menerus sepanjang hidupnya. Orang kaya raya adalah orang yang bekerja sekian waktu, lalu orang lain yang bekerja untuk mereka dan mereka menikmati hidup. Kita sering dengar menjadi seorang penulis itu susah. Hal itu wajar, karena mereka belum menemukan cara dan metode bagaimana cara menulis. Saya yakin, jika mereka sudah menemukan cara dan metode bagaimana menulis, mereka akan berkata bahwa menulis itu sangatlah mudah. Seperti yang Kak Ari utarakan, dirinya bisa menulis cepat, dan bisa menciptakan metode dan cara menulis sendiri setelah beliau totalitas menjadi seorang penulis, dan semua itu didapatkan melalui pengalaman-pengalaman dia menjadi seorang penulis. Apa saja sih bekal menjadi seorang penulis? Di antaranya yaitu kesiapan mental, kesiapan waktu, kesiapan alat, kesiapan metode, dan kesiapan tempat. Kesiapan mental, luruskan niat Anda menjadi seorang penulis dan siap untuk hidup jasa dari menulis. Kesiapan waktu, luangkan waktu 15 menit sehari atau menulis 1 halaman sehari. Rasakan tak terkira Anda sudah menulis 30 halaman dalam 1 bulan. Kesiapan alat, mungkin kalau dulu kita mau menulis itu menyiapkan ballpoint, pulpen, kertas, pita karbon untuk menulis di mesin tik. Tapi di zaman sekarang menulis itu sangatlah mudah ya. Bisa dilakukan di smartphone, atau jika kita malas ngetik, kita tinggal merekam suara kita yang dirubah menjadi teks, yaitu merekam suara yang dikonvert menjadi teks. Selanjutnya, kesiapan metode. Menulis memang membutuhkan metode atau cara tertentu. Setiap orang pastinya mempunyai metode dan cara tertentu dalam menulis. Namun jika kalian belum mempunyai metode dan cara menulis, kalian tinggal mengamati terus dan melakukan metode seperti menulis orang lain. Kesiapan tempat. Menulis itu bisa di kamar, di ruang tamu, di taman, di pinggir sungai, di transportasi umum, di kafe, dan banyak lagi tempat untuk menulis ya. Jadi faktor tempat bukan alasan untuk kita tidak bisa menulis. Lanjut ke tema tulisan. Tema tulisan ada beberapa, di antaranya tema follower, tema pionir, tema kontroversi, atau bertolak belakang. Tema follower adalah tema yang mengikuti apa yang sedang hangat dibicarakan orang. Tema pionir adalah tema yang diciptakan sendiri oleh penulisnya. Biasanya penulis ini mempunyai nyali ya, berbeda dengan penulis follower. Penulis pionir ini tidak mengikuti apa yang sedang hingar-bingar. Selanjutnya, tema menulis kontroversi atau bertolak belakang. Contoh misalkan kejadian lumpur Lapindo. Setiap penulis pasti menuliskan apa masalah dan bencana yang ada di lumpur Lapindo itu. Tetapi beda dengan penulis yang cerdas. Mereka bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Contohnya, celah bisnis di lumpur Lapindo atau danau emas di lumpur Lapindo. Tenangkan hati, diri, dan pikiran. Menulis adalah pekerjaan tangan yang dikendalikan oleh hati dan pikiran. Jika diri kita, hati kita, dan pikiran kita tenang, kita bisa menulis tulisan yang diminati oleh orang, sehingga tulisan itu menarik di saat kita merangkai kalimat demi kalimat dalam menyusun sebuah tulisan. Selanjutnya, yakin dan percaya dengan tulisan kita. Mulailah menulis tanpa banyak pertimbangan. Biarkanlah mengalir seperti mata air yang tak kunjung kering. Tulislah yang dibutuhkan. Nah, ini menarik ya. Kak Ari ini adalah seorang mahasiswa yang mengagumi dosennya, seorang penulis. Saat itu dosennya mengeluarkan buku dan Kak Ari pun membaca buku tersebut. Dia bilang buku ini bagus, dan di saat Kak Ari ini menjadi dosen, dia mereferensikan buku ini ke teman-temannya, dan teman-teman dosen pun bilang buku ini bagus. Suatu hari Kak Ari ini berkunjung ke rumah dosen tersebut, dan fakta yang di lapangan itu sungguh berbeda. Setelah mereka duduk berdua, dosen pun berkata, saya galau dengan apa yang ada di tumpukan kardus itu. Lalu Kak Ari pun melihat apa yang ada di kardus itu ternyata tumpukan buku-buku yang dosen dia tulis. Kak Ari pun menyimpulkan, untuk tulisan dosen ini memang bagus, tapi jika kita bergelut dengan pasar yang besar,
Kita harus membuat tulisan dengan gaya yang ringan dan mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Ya, itulah apa yang dikatakan Kak Ari, tulislah apa yang dibutuhkan. Jadi, sarannya jika kita menulis, pakailah gaya bahasa yang ringan, mudah dimengerti banyak orang, mudah dimengerti masyarakat awam, biar tulisan kita bisa bergelut di pasar yang besar. Salah satu teman Kak Ari ini, Yudi Pramuko atau Pram, di salah satu bukunya yang berjudul Rapot Merah, dia membeberkan beberapa metode cara dia menulis. Ada 4 metode diantaranya yaitu metode Natsir, Muhammad Nasir, metode Hamka, almarhum Buya Hamka, metode Silaen, dan metode Pram. Metode Nasir mulailah dari apa yang ada karena yang ada itu lebih cukup untuk kita memulai menulis. Metode Hamka, Hamka ini menulis dengan ilhamnya. Di saat dia duduk dan menulis, dia mengikuti hati dan pikiran, mengalir begitu saja. Dan untuk metode Silaen, namanya juga udah lain ya. Nah, metode ini lain dari yang lain. Metode Silaen ini, di saat kita menulis dari bab 1 ke bab 2, lalu kita mentok, kita lanjut aja ke bab selanjutnya, yaitu bisa menulis di bab 7, bab 8, atau jika kita mentok lagi, kita lanjut ke bab 3 lagi. Ya, ini metode acak ya, metode Silaen itu. Dan yang terakhir adalah metode Pram. Metode Pram ini mengharuskan kita untuk disiplin dan berkomitmen dalam menulis. Misalkan dalam 1 hari kita menulis setengah jam, rutin dilakukan seperti itu. Rasakanlah dalam 1 bulan kalian akan mempunyai naskah yang banyak. Nah, itulah beberapa metode ya. Setelah kita mengerti bekal, cara menulis, tema menulis, metode menulis, nah mulailah belajar dari nol. Kita bisa belajar menulis seperti surat pembaca, menulis opini, menulis biografi, menulis berita, menulis vlog, dan menulis fiksi seperti cerpen atau novel. Rubrik surat pembaca biasanya terbuka untuk siapa saja yang ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan. Bisa itu ucapan terima kasih, tanggapan, kritikan, opini layanan publik, terus seperti komplain terhadap suatu produk. Ada beberapa perbedaan tulisan fiksi dan tulisan non-fiksi. Tulisan non-fiksi biasanya kata-kata yang efektif bisa menjelaskan makna. Biasanya tunggal dan tidak bersayap. Berbeda dengan tulisan fiksi yang kosakatanya luas, penuh kiasan, dan kata-katanya bersayap. Untuk membuat tulisan fiksi dibutuhkan daya imajinasi yang tinggi, sementara non-fiksi dibatasi dengan fakta dan aturan-aturan tertentu. Jika kalian terbiasa menulis non-fiksi, terus kalian mencoba menulis fiksi, cenderung tulisan itu akan kaku. Sama dengan penulis fiksi yang mencoba untuk menulis non-fiksi. Kata-katanya akan berbelit-belit dan tidak nyambung. Makanya butuh kebiasaan baru untuk bisa menjadi penulis fiksi dan non-fiksi. Di bagian 3 ada menembus media cetak, bagaimana menulis buku populer, rahasia menembus penerbit. Nah, di bagian ini, bagian yang paling menarik. Sudah nggak asing lagi jika ada komentar, apa sih jadi penulis, nggak bisa kaya? Ya, sampai kapanpun penulis itu nggak akan bisa kaya jika tidak bisa mengatur keuangan, tidak mempunyai jiwa entrepreneur, tidak memiliki sumber penghasilan lain. Cukup banyak penulis yang memang kerjaannya setiap hari menulis, tanpa berpikir bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan lingkungan, bergaul dengan komunitas. Ya, boleh dikatakanlah kuper. Tidak sedikit pula seorang penulis yang terlalu asik di depan komputer sehingga mereka tidak memikirkan kehidupan dan kebutuhan dapur di kehidupannya. Jika kita ingin menjadi penulis kaya, kita harus merubah mindset kita bahwa hidup itu harus lebih dari sekedarnya dan kita harus berpikir bisa kaya dari menulis. Bagian terakhir nih di buku ini, bagian 7, yaitu menjadi penulis yang bermartabat, bermasyarakat, dan bermanfaat. Salah satu yang bisa menulis harkat martabat seorang penulis itu yaitu dengan kecukupan finansial untuk dirinya dan keluarganya. Syukur-syukur bisa memikirkan orang lain. Misalkan membuka peluang kerja bagi penulis-penulis muda atau peluang usaha di tengah masyarakat mereka. Semakin meningkatnya kondisi ekonomi seorang penulis ini, dia bisa berbuat banyak bagi orang lain. Misalkan memperbanyak amal, zakat, sedekah, dan kebermanfaatan lainnya untuk orang-orang di sekitarnya. Kegiatan menulis adalah salah satu peluang alternatif usaha yang menjanjikan. Jadi mengapa Anda harus menganggur jika kesempatan ada di depan mata kalian? Mari kita sama-sama sosialisasikan ide dan gagasan dan kita
memasyarakat bahwa menulis itu bisa menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Oke, segitu buku yang ditulis oleh Kak Arianto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Iban Pau. Kita jumpa lagi di cerita buku lainnya di next episode. Oke, see you, bye-bye.